Anda kembali menyaksikan Closing Bell, kita update terbaru informasi untuk Anda kasus konfirmasi positif harian COVID-19 di Indonesia bertambah lagi sebanyak 1.693 orang pada 11 Agustus. Sehingga total pasien positif kini menjadi 128.776 orang. Meski demikian terdapat peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang sembuh dan diketahui ada penambahan 1.474 pasien COVID-19 yang sembuh dalam sehari. Sehingga total pasien ada 83.710 pasien COVID-19 yang dianggap sudah sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona. DKI Jakarta kembali menjadi kontributor terbesar kasus positif virus COVID-19 dengan jumlah positif baru 462 orang, disusul Jawa Timur 297 orang dan Kalimantan Timur 128 orang. Kita ke informasi selanjutnya terkait emiten distributor minyak AKR Korporindo atau AKRA yang mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2020 sebesar Rp50 per saham atau total sebesar Rp197,69 miliar. Direktur AKRA Suresh Vembu mengatakan bahwa dividen interim akan dibayarkan kepada pemegang saham yang memenuhi syarat pada tanggal 13 Agustus 2020, di mana pembagian dividen interim hanya berselang kurang dari 2 bulan sejak AKRA membagikan dividen tunai. Sementara itu, Vembu juga meyakini bahwa kinerja keuangan AKRA semakin moncar seiring dengan kenaikan alokasi penyaluran bahan nabati atau fatty acid methyl-ester atau FAME untuk pencampuran biodiesel. Kenaikan alokasi FAME itu akan membantu perseroan mengimbangi potensi penurunan kinerja di beberapa pos. Salah satunya adalah volume distribusi bahan kimia dasar yang diproyeksi turun seiring dengan penerapan PSBB di beberapa daerah di Indonesia. Ya, untuk membahas terkait mengenai kinerja AKR Korporindo atau AKRA, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Direktur AKR Korporindo, Suresh Vembu. Selamat sore Pak Suresh. Kita coba lihat terlebih dahulu seperti apakah sebelum masuk ke dalam kinerja begitu ya. Kita tahu bahwa BPS ini mencatatkan bahwa Indonesia di kuartal 2 terkoreksi, ini minus 5,32% dan ini juga dialami oleh sektor transportasi, pergudangan yang juga menyumbang 3,57% dari PDB. Dan pertumbuhannya juga terkontraksi 30,84% secara year on year. Nah, kalau di lapangan ini akan seperti apa yang ditemui oleh AKR Korporindo begitu ya terkait mengenai permintaan BBM, karena ini adalah sebagai salah satu kontributor utama untuk AKRA Korporindo. Seperti apa Pak Suresh? Terima kasih. Kalau kita lihat performance AKR di semester 1 2020 waktu ini pandemi yang terjadi di Indonesia dan juga dunia, AKRA performance-nya agak pengaruh banyak. Sekarang kalau lihat yang trading and distribution atau distribusi BBM dengan kimia, kontribusinya sekitar 90% dari pendapatan AKR, dan dalam waktu 6 bulan terakhir AKR tetap bisa grow sekitar 8% di bidang segmen distribusi BBM dan kimia. Di dalam pandemi AKR tetap jalan tanpa ada kendala apapun. Kita sudah lakukan beberapa protokol untuk supply BBM dan kimia ke semua customer di semua tempatnya di Indonesia. Juga di 6 bulan terakhir sampai Juni 2020, AKRA punya margin sudah naik sekitar 25% banding dengan periode yang sama tahun lalu. Dan juga laba bersih juga naik sekitar 25% di periode tahun 2020. So kalau saya bilang ini produk-produk yang AKR distribute dan juga disediakan ke semua customer adalah kebutuhan sehari-hari dengan kerja keras dan juga dengan protokol yang kita lakukan, tidak ada gangguan sama sekali untuk supply bahan kimia dan BBM ke semua supplier customer kita di Indonesia. Oke, berarti ini masih sesuai begitu ya, kalau seandainya dilihat dari sisi kinerja semuanya masih sesuai begitu ya, dan harapan walaupun kemarin sempat ada pandemi Pak Suresh. Betul. Kalau saya sampai bulan Juni kita lihat yang percapaian target AKR sesuai dengan target kita, dan juga kita lihat di semester 2 dengan pemerintah sekarang sudah mulai buka perekonomian untuk semua industri dan juga usaha. Kita yakin untuk volume dan juga profit tahun ini bisa capai sesuai dengan budget kita.
Sepanjang semester 1 apa saja kontributor utama begitu atau kontribusi utama dari total pendapatan di semester 1? Karena ada beberapa part juga begitu ya yang tampaknya mungkin dari sisi volume turun begitu ya dan akan dimasukkan dengan lini bisnis yang lain. Ini seperti apa masing-masing lini bisnis berkontribusi nih Pak Suras? Ya, tadi saya bilang gitu, distribusi trading and distribution kontribusi sekitar 90% dari pendapatan, dari itu 74% adalah kontribusi dari BBM dan sekitar 18% adalah dari kimia. Kalau bicara BBM, supply BBM ke industri tidak ada gangguan dan juga tetap ada growth-nya di tahun 2020. Volume AKR di periode sampai Juni 2020 sudah naik sekitar 40%. Banding dengan period di tahun 2019. Ada beberapa sektor yang ada turunan volume seperti chemical turun sekitar 2%, tapi yang gangguan di PSBB adalah di retail. Retail dengan AKR pompa bensin dan juga ada pompa bensin BP AKR itu di bulan April sudah turun sekitar 50% banding dengan volume di bulan Februari. Tapi kalau lihat di bulan Juni ini udah mulai berkembang lagi. Sekarang volumenya udah hampir 90% dari volume Februari. So, sudah ada growth. Yang kalau lihat chemical, mudah-mudahan dengan ekonomi udah bisa grow, buka di semester 2, kita mungkin bisa grow di chemical juga di semester 2. Kalau dari sisi consumer yang menyerap BBM terbanyak lebih ke porsi mana nih Pak Suras kalau untuk dari AKR sendiri? Ya, kalau dari AKR 95% dari penjualan BBM adalah untuk industri. Industri yang mana yang kita supply banyak adalah di pertambangan, juga adalah komersial seperti kebunan dan juga ke industri komersial lainnya seperti ikan dan itu. Kalau 5% dari itu adalah jual BBM lewat retail, lewat pompa bensin AKR yang BBM bersubsidi dan juga pakai mereknya BP AKR, kita supply gasolin dan RON 92, 95. So kalau lihat yang 95% yang kita supply ke industri seperti pertambangan, tetap ada growth-nya di Juni dan kita tetap bisa tahan volume growth-nya di tahun 2020. Oke, kalau untuk retail sendiri kan tadi ada penurunan yang cukup tajam, tapi itu terjadi di bulan Maret, April begitu ya sampai dengan Mei dan sekarang sudah ada perbaikan lagi, sudah 90%, sebelumnya 50%, kemudian sekarang sudah kembali lagi ya 90%. Nah ini view-nya akan seperti apa? Karena kan kondisi daya beli lagi cukup turun nih kondisi saat ini nih, seperti apa Pak Suras? Ya, kalau lihat yang BBM retail yang kita jual adalah produk seperti BP 90, BP 92 dan BP 95. Volume tahun ini tetap kita bisa tahan atau mungkin bisa sama seperti di tahun 2019. Mungkin tahun ini ada rencana untuk buka 15 sampai 20 pompa bensin. Mungkin itu yang mungkin ada sedikit kendala, karena banyak orang masih pikir dan juga belum ada keputusan. Cuman di itu aja, bukan pompa bensin untuk ke tahun 2020, mungkin kita mau sekarang coba bicara dengan beberapa dealer yang mau kerja sama dengan BP AKR. Itu aja. Kalau volume, seperti tadi bilang, di bulan Juni udah hampir 90% dari volume yang ada di bulan Februari tahun ini sebelum COVID. Oke, kalau untuk BBM subsidi sendiri seperti apa, Pak Suras? Tahun ini kita dapat alokasi dari BP Amigas 234.000 kiloliter yang kita seluruhkan lewat 137 lokasi yang mereknya AKR. Itu juga termasuk yang lokasi-lokasi satu harga. Kita ada 9 lokasi yang kita supply BBM bersubsidi lewat 9 lokasi. Tetap kita mau coba supply BBM sesuai dengan kuota kita. Kuota hari tahun ini adalah 234.000 kiloliter. Akan kira-kira akan ada penambahan atau tidak nih untuk pengajuan penambahan di tahun depan begitu ya? Seperti apa proyeksinya Pak Suras khususnya untuk BBM bersubsidi? Kalau BBM bersubsidi itu sesuai dengan arahan dari BP Amigas, kota yang dia tentukan biasanya di bulan September atau Oktober. Tahun ini ya kita dapat 234.000. Kita harus lihat perkembangan di tahun 2021 gimana dan BP Amigas alokasikan berapa ke AKR untuk distribute di tahun 2021. Kalau industri kita yakin ada growth, ada sekarang dengan harga batu bara udah mulai turun,
kita harus lihat growth-nya di sektor seperti nikel, emas, dan juga perkebunan. Ini juga masih ada growth potential. Kita lihat yang mungkin di coal industry mungkin harganya turun, dan banyak coal company juga udah bilang dia mau cut sedikit co-production, tapi kita yakin bisa supply banyak lagi ke segmen mining seperti nikel, gold, dan perkebunan dan komersial. Oke, seperti apakah AKR Korporindo atau AKRA begitu ya melihat di sisa bulan di tahun 2020? Nanti kita akan bicara soal target seperti apakah masih sesuai dengan rencana awal begitu Pak Syures, tapi kita akan commercial break terlebih dahulu, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, dialog masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di Closing Bell. Anda kembali menyaksikan Closing Bell dan kami sampaikan kembali topik kami pada sore hari ini. Akan resesi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai ekonomi RI di kuartal 3 2020 masih akan negatif. Sambangi markas Bio Farma di Bandung untuk cek uji klinis, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan siap memproduksi vaksin virus corona pada Agustus ini. Perusahaan properti Sentul City buka suara terkait gugatan pilot yang diajukan oleh keluarga Bintoro. Kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur AKR Korporindo, Suresh Vembu. Pak Suresh, kita lanjutkan kembali, mungkin kita melihat atau merefleksikan kondisi harga minyak mentah saat ini yang masih terkoreksi begitu ya sejak awal tahun bisa sebesar 22%. Ini seperti apakah pengaruhnya begitu terhadap AKR, terhadap margin perusahaan sejauh ini dan juga terhadap harga BBM sendiri nih, seperti apa Pak Suresh? Ya, seperti Ibu bilang, itu harga minyak di tahun ini 2020 naik turun tajam sampai di bulan kuartal 1 udah bisa negatif ya. Tapi itu pengaruh ke pendapatan di dalam value. Tapi AKR sebagai distributor, business model adalah gimana kita bisa turusin harga kebumen di pasar pakai benchmarknya MOPS atau Mean of Platts Singapore. Apapun adalah harga minyak MOPS di periode, kita pass through to customer. Kalau misalnya harganya itu MOPS turun di satu period, itu langsung kita deflect di harga di fortnight berikutnya. Tapi apa sebagai distributor, kita selalu waspadai adalah margin per liter. Gimana kita bisa pass through semua cost impact-nya ke customer, tapi tahan margin. Itu adalah business model AKR, di mana kita risk management di AKR itu bisa pass through, harga naik turun tetap kita pass through. Bisa lihat di periode 6 bulan 2020 margin distribusi udah tahan di 8,5%, sama seperti di periode sebelumnya. So apapun ada harga minyak naik atau turun, kita selalu pass through to the customer pakai formula. Oke, ini akan tetap dijaga di level ini begitu ya. Kalau dilihat begitu untuk marginnya sendiri akan tetap berada di level tersebut, dipertahankan begitu. Dan kalau di sisi harga sendiri sebenarnya udah ada cukup besar penurunan atau tidak Pak Suresh untuk BBM-nya? Ya, kalau harga dengan harga minyak turun, kita sudah pass through semua ke customer industri, dan sekarang harga yang kita jual solar industri sudah turun sesuai dengan turunin harga di pasar dunia yang pakai benchmarknya MOPS. Ya, so sudah ada impact-nya untuk customer, dan juga selling price-nya AKR sekarang customer sudah turun sesuai dengan harga minyak dunia itu. Oke, kalau dilihat di sisa bulan yang ada di tahun 2020 ini seperti apa AKR melihatnya begitu ya, selain juga dari up and down kondisi komoditas minyak, kemudian juga mungkin dari kondisi uncertainty yang mungkin akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini, seperti apa Anda melihat di sisa bulan atau di semester 2 ini, akan masih samakah begitu, masih sesuai dengan targetkah sampai dengan akhir tahun atau seperti apa Pak Suresh? Ya, sekarang dengan pemerintah sudah mulai buka ekonomi dan sudah mulai aktivitas ekonomi. Mungkin banyak pabrik-pabrik yang tutup waktu pandemi
3 bulan yang terakhir sudah mulai operasi dan sudah mulai buka produksi. Dengan ini pasti butuhan kimia dan BBM seperti solar pasti naik. Dan itu kita mau coba tetap grow volumenya di semester kedua. Yang seperti chemical tadi saya bilang turun sekitar 2% di periode 6 bulan sampai Juni dengan produksi seperti di sektor-sektor seperti rayon, mungkin ada di smelter, juga di beberapa segmennya consumer udah mulai buka. Demand untuk basic chemical atau kimia dasar pasti mulai naik. Kalau retail tadi saya bilang volume sudah mulai naik, mudah-mudahan dan ekonomi dan aktivitas sudah mulai jalan di normal baru ya. Itu kita yakin mungkin volumenya bisa naik. Satu lagi segmen yang mana adalah kontribusi adalah dari kawasan industri JP, mana penjualan tanah untuk di JP ke customer sudah mulai baik di 12 bulan yang terakhir dan kontribusi dari JP ke Akra sudah juga mulai signifikan. Pendapatan dari JP cuma 2%, tapi kontribusi ke laba bruto sudah hampir 15%. Itu juga adalah satu segmen yang kita lihat growth-nya. Oke, ada rencana ke depan Pak untuk ekspansi, akuisisi tambahan, misalnya seperti akuisisi lahan-lahan baru lagi begitu ya sebagai salah satu kontribusi juga begitu ya untuk AKR begitu ya selain tadi JP, dan seperti apa untuk tadi sempat disinggung juga soal SPBU begitu ya, akan seperti apa ini pengerjaannya masih terus jalankah sampai dengan akhir tahun dan totalnya akan ngejar berapa nih Pak sampai dengan akhir tahun 2020? Di dalam 4 tahun terakhir, Akra sudah investasi sekitar 6 triliun rupiah untuk tambah infrastruktur untuk BBM dan juga chemical dan juga investasi di JP. Sekarang banyak proyek-proyek yang kita lakukan dalam 4 tahun ini sudah hampir selesai. Yang terakhir itu adalah Jakarta Tank Terminal, mana kita sudah tambahan 100.000 kiloliter tangkinya untuk supply gasolin dan juga untuk biofuel. Ini hampir selesai dan mudah-mudahan di semester 2 sudah operasional. Dengan ini banyak yang proyek-proyek yang kita lakukan sudah hampir selesai. Dan kalau kita lihat yang untuk investasi ke depan, tetap ada berapa infrastruktur yang kita tambah, seperti tadi untuk SPBU atau untuk infrastruktur, untuk logistik. Tapi nggak banyak yang di itu. Tahun ini mungkin capex-nya bisa lebih kecil daripada tahun lalu. Oke, untuk capex sendiri sudah berapa persen Pak tersalurkan? Apakah sudah hampir semua ataukah masih ada sisa dan akan dikerjakan sampai dengan akhir tahun ini begitu? Apa-apa saja yang akan dikeluarkan Pak dari capex? Ya, tahun ini kita dibudgetin sekitar 25 juta dolar. Tapi dengan pandemi dan juga kita lihat cash flow situation mungkin agak capek segitu. Mungkin estimasi saya antara 15 sampai 20 juta dolar yang kita mau biayain untuk capex. Tadi saya bicara mengenai SPBU juga, dengan pandemi mungkin ada sedikit terlambatan untuk buka beberapa pompa bensin, tapi kita mungkin catch up dulu di tahun 2021. Oke, strategi Pak, ini langkah perusahaan akan seperti apa begitu ya untuk menjaga kondisi arus kas atau cash flow begitu ya saat ini begitu ya, atau menjaga likuiditas, karena kita lihat di kuartal 2 2020 ini ada sedikit arus kas yang negatif begitu ya, sekitar 460 miliar gitu ya. Seperti apakah ini ke depannya begitu untuk menjaga kondisi dari cash flow ini nih Pak Syuraj? Kalau kita lihat neraca AKR Korporindo masih sehat dan juga kita punya aktifannya sekitar 18 triliun, tapi yang net gearing AKR masih 0,37 kali. Artinya debt yang ada di bukunya AKR masih kecil dan juga AKR punya cash flow kuat. Tadi bicara mengenai operating cash flow, itu tergantung dengan pembayaran untuk supplier dan juga collection-nya dari receivable. Tapi kalau lihat yang kondisi cash-nya AKR masih kuat dan EBITDA AKR untuk 6 bulan udah hampir 800 miliar. Kita juga tadi saya bilang ada debt-nya masih rendah. Dengan situasi ini direksi AKR sudah mengambil putusan untuk bayar interim dividend Rp50 per saham ke pemegang saham. Masih neracanya kuat, cash-nya masih oke, dan ratio AKR, current ratio dan juga semua ratio-nya masih sehat.
Oke, berarti cukup aman ya Pak ya. Belum ada rencana untuk refinancing Aman. lagi Pak, atau penambahan atau rilis surat utang lagi begitu ke depan seperti apa? Begitu karena akan ada obligasi juga jatuh tempo kurang lebih 162 M, ini seperti apa Pak Suresh? Ya, di bulan Juli kita sudah lunas 895 miliar yang obligasi yang jatuh tempo dengan pakai cash internal dan juga dari financing dari beberapa bank yang dari finance fasilitas ini. 895 miliar sudah lunas di bulan Juli, dan mungkin yang sisa juga adalah working capital loan yang kita bisa biayain untuk funding sesuai dengan cash flow AKR. Kita butuh banyak financing. Jadi saya bilang proyek-proyek yang kita lakukan dalam 4 tahun juga hampir selesai, dan kita lihat nanti next phase-nya gimana. Baik, mungkin satu pertanyaan begitu ya, ini juga terkait mengenai seperti apakah Anda melihat begitu semester 2 2020 ini begitu ya, dan juga melihat dengan kondisi resiko resesi yang masih membayangi Indonesia, seberapa optimis begitu ya, artinya bisnis ini akan cukup berjalan baik di sepanjang tahun 2020 sampai dengan nanti 2021 Pak Suresh? Ya, kita mungkin pray that mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada vaksin untuk Corona-19. Dan pemerintah sudah lakukan berapa langkah untuk buka ekonomi dan kasih berapa insentif untuk industri-industri. Pasti kita yakin di dalam 6 bulan atau 12 bulan ekonomi bisa tumbuh lagi. Tapi segmen-segmen AKR supply juga adalah kebutuhan sehari-hari seperti di Reon, mungkin ada di pertambangan, juga adalah untuk consumer goods dan semua, yang mana kita sudah lihat volumenya udah mulai naik dari bulan Juni. Mudah-mudahan dengan ekonomi bisa tumbuh lagi, AKR juga siap untuk bantu dan juga supply dan support langkah-langkah pemerintah untuk supply BBM dan kimia, dan sediakan logistik-logistik di semua daerahnya di Indonesia. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Suresh Vembu, Direktur AKR Korporindo, sudah berdiskusi bersama kami di Closing Bell. Selamat sore Pak Suresh. Dan kita ke informasi terkait sambangi markas Bio Farma di Bandung untuk cek uji klinis. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan siap memproduksi vaksin virus corona di Agustus ini. Seperti apa informasinya kami sampaikan usai jeda. Tetap di Closing Bell.